Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada pagi ini kita lanjutkan bab 13 Kasratut Turuqil Khair, hadis nomor 17. As-sabi asyar anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka ibadah yang dikerjakan ketika sakit itu atau bepergian itu nilainya sama dengan ketika sehat atau di rumah. Jadi contohnya begini, misalnya si Ahmad hari-hari normal biasanya ketika di rumah rajin jamaah ke masjid. Ketika sakit, sholatnya di rumah. Nah, sekalipun sholat di rumah itu dihitung pahalanya seperti jamaah di masjid. Kemudian di lain waktu Ahmad bepergian luar kota, kemudian sholatnya di jamak atau di qashar. Yang 4 kan jadi 2. Zuhur double sama asar gabung. Sekalipun sudah dijamak di satu waktu, nilai rakaatnya dikurangi qashar jadi 2, itu tetap dihitung sama dengan jamaah biasa di masjid ketika normal di rumah. Itu istimewanya orang yang mengistiqomahkan, ngajekake mendawamkan sholat atau ibadah ketika dalam keadaan sehat normal. Datang uzur, maka nilainya tidak dikurangi sedikit pun. Itu sebagaimana firman Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Afadal hadis anna man yaqumu bi amalin birrin au khairin fil ahwalil adiyah summa qasara anil qiyam bihi li udrin tari'in kasafarin aw maradin fa innahu yuktabu lahu mithlu dzalikal amal wa yusabu alaihi kama law kana yaf'aluhu. Wa hadza idza kana al amalu ghairu wajibin, fa in kana wajiban la yasqutuhu al udru fala budda minal qiyam bihi wa yatamu intarokahu. Jadi segala amal perbuatan yang dikerjakan tadi sekalipun uzur nilainya sama. Hadis nomor 18, As-samin asyar an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu an. Rawahul Bukhari fil adab babu kulli ma'rufin shadaqah. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di kitab bab adab, sedangkan Imam Muslim di bab zakat. Babu bayani anna isma shadaqah yaqa'u ala kulli nau'in minal ma'ruf. Isi hadis ini Rasul ngendika kullu ma'rufin shadaqah,
Setiap kebaikan adalah sedekah, apapun bentuknya, besar atau kecil, sedekah. Maaf, misalnya kita meludah di tempat ludah, itu sedekah. Membuang sampah di tempatnya, sedekah. Mengambil sampah yang tercecer kemudian dimasukkan ke tempat sampah, juga sedekah. Karena itu ma'ruf, semua kebaikan. Afadal hadis anna kullama yaf'aluhul mu'min min a'malil birri wal khairi lau thawabun wa ajrun ka thawabis shadaqah wa ajriha. Setiap perbuatan yang dikerjakan oleh orang mukmin, perbuatan itu berupa bir atau khair, sama, birnya kebaikan, khairnya kebaikan, dicatat sebagai pahala dan mendapatkan pahala sedekah. Tuh. Itulah nikmatnya kalau berbuat baik niatnya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau niatnya misalnya maaf di RT diadakan lomba kebersihan, niatnya dapat juara, dapat kambing misalnya juara 1, ya dapatnya, kalau juara dapat kambing, kalau juara dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya at-tahursatul iman, bagian dari melaksanakan perintah Allah kebersihan, dapat juara, tidak dapat juara tetap pahala dari Allah. Ketika dapat juara plus dari manusia ngasih pahala apa? Hadiah. Tuh. Hadis nomor 19. At-tasi asyar anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yahrisu ghorsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah wa ma suriqa minhu lahu shadaqah wala yarzauhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yahrisul muslim ghorsan fayakula minhu insan au dabah wala toir illa kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yahrisul muslim ghorsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insan wala dabah wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu qauluhu yarza'uhu ay yanqusuhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab fil harthi wal mazra'ah. Imam Muslim dalam bab fadlil ghorsi waz zar'. Ini nikmat besar bagi orang yang suka menanam. Hadis yang petikan pertama, seorang muslim yang menanam tanaman, kalau ghorsan itu agak besar seperti pohon mangga, kelapa, apel, yang tahan lama. Tapi nek zaraan itu tanaman-tanaman yang cepat panen, padi, jagung, anggur, tomat, cabai, itu ditanam kemudian dimakan oleh binatang. Kalau pohon pisang berarti codot ya, kalau mangga berarti lowo misalnya, atau dicuri orang, itu yang nanam dapat sedekah pahalanya.
Oleh karena itu di sini disebutkan yusabul muslim ala ma suriqa min malihi au ma husiba minhu au atlafa minhu idza sabara wahtasaba dzalika indallahi taala. Ketika kita nanam padi diserang burung kok atau dimakan hama tikus, mangga wayah buahan rame banyak kelelawar sak macam-macamnya tanaman, atau dicuri orang, atau rusak karena hujan, karena angin, karena banjir, asal kita yang nanam itu sabar, mengharap ridho Allah, itu bagian dari takdir Allah, dapat pahala. Jadi ojo ngrutu, ngerti ngrutu kok? Oke, nandur angal-angal kenang banjir rapanen, entek kabeh Allah Taala ki gimana sih? Itu tidak boleh. Itu bagian dari iman kepada qada dan qadar, antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Kita sudah usaha maksimal, ditanam cabai di depan rumah, dikasih pagar, ternyata ayam naik beleng di ora arik. Kitanya ikhlas, itu sudah terjadi, dapat pahala. Jangan ayamnya dipentung, ya itu. Ibu-ibu di dapur sama, goreng tempe atau goreng ikan laut misalnya, pindang, kemudian datang kucing ujuk-ujuk cerobot, jenengan masih kemana cari apa, dicerobot kucing. Ikhlaskan, itu memang rezeki kucing, jadi pahala. Jadi kalau melihat keterangan hadis ini luar biasa, sampai dicuri, ya, wa masuriqa minhu. Sudah mau panen pisang, ujuk-ujuk esok-esok parani ring kebon hilang, isi wit tok, aran tundunane kok wis dipotong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Baik itu dimakan oleh manusia di sini, au dabah. Dabah itu binatang melata yang ada di atas bumi, ular, siapa lagi, kerbau, sapi. Terus kalau di sawah itu apalagi macam-macam yang merusak atau memakan tanaman kita, toir, burung. Yang paling istimewa disebutkan illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, pahalanya sedekah sampai hari kiamat selama pohon itu masih hidup dan berbuah, sekalipun sudah ganti orang. Misalnya jenengan anam di depan rumah pohon mangga, bagus mangganya, jenengan meninggal diwaris, dijual tanahnya, tetapi pohon mangganya masih utuh, dimanfaatkan oleh orang yang membeli kedua. Jenengan sudah di alam barzah dapat pahala, dijual lagi sampai 100 orang pindah tangan. Selama pohon itu masih ada, kemudian berbuah, apakah buahnya dimakan oleh orang yang punya, atau dicuri orang, atau dimakan kelelawar, binatang, tetap yang nanam pertama dapat pahala. Selama orang itu punya iman, pahalanya sampai akhir. Kalau enggak ya enggak, enggak sampai. Karena pahala yang sampai mengalir di alam barzah adalah orang yang beriman. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Falanu yahlu hayatan thayyibah, di dunia, di akhiratnya Allah kasih pahala yang luar biasa. Itu di surat An-Nahl. Jadi sampai hari kiamat. Al-hathu alal ghorsi was-sira'ah wa bayanu fadliha.
Rasul mendorong umatnya untuk rajin menanam, bertani, menanam apa saja yang punya manfaat, dan menjelaskan keistimewaan orang yang suka bertanam. Wa annaha minal a'mal allati la yanqati'u fiha ats-tsawab bimauti fa'iliha. Menanam itu bagian amal yang pahalanya tidak putus sekalipun yang menanam sudah mati. Masuknya amal jariyah. Bahkan di bab hadis yang lain disebutkan membuat sumur, sumur atau tempat WC umum, untuk mandi umum, fasilitas umum, yang membuat sudah wafat apapun dengan tenaganya atau dia dengan biaya itu untuk membuat, tetap dapat pahala. Itu amal jariyah masuknya. As-sa'yu fi tahsilin naf'i li makhluqatillahi ta'ala wa taisiri umurihim wa qadhi hawaijihim. Yang kedua, Rasul mendorong kepada umatnya untuk beramal, berbuat, bekerja yang manfaat pekerjaan itu bisa dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Li makhluqatillah, bukan manusia saja. Siapa makhluk Allah yang hidup di atas bumi ini kok mengambil manfaat dari pekerjaan kita, maka kita yang pertama membuat atau menanam, maka akan mendapatkan pahala terus menerus. Kemudian memudahkan urusan orang. Jalan sempit, dapetnya hanya sepeda sendirian, nek simpangan tidak bisa. Jenengan rumah sebelahnya gang, saya mau ngasih setengah meter, akhirnya kan bisa untuk berpapasan. Itu luar biasa pahalanya. Itu memberikan kemudahan kepada orang yang mau lewat. Sehingga sebenarnya kemarin saya sampaikan, pastikan jalan atau gang-gang yang kita lewati itu selamat dari rintangan, bebas rintangan. Polisi tidur itu semuanya dihilangkan. Cukup kita ajarkan pendidikan, pencerahan, hati-hati banyak anak, cukup rambu, tidak usah menambahi sesuatu yang mengganggu orang lain. Misal dikasih jenggulan, dikasih mesti tidur yang ketika orang itu mengganggu, itu jangan. Itu maksudnya kaful adza. Wa qadha'i hawaijihim, memenuhi hajat siapa? Makhluk, bukan manusia saja. Jenengan nanam padi, teman-teman sawah sebelah sudah panen, jenengan karena namanya akhir panen kan terlambat, akhirnya burung-burung pada ngeroyok ke situ kan. Lah itu termasuknya bagian dari memenuhi hajat burung untuk makan. Ya sudah, kita ikhlaskan, misalnya kita jaga ala kadarnya saja. Kok tetap ada burung yang masuk makan, monggo, itu memang rezeki ini burung. Al-Ishrun anhu ayat Nabi Hurairah radhiyallahu an qala arada Banu Salimah an yantakilu qurbal masjid fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik faqala Rasulullah sallam li Bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktab atharukum, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah,
rawahul Bukhari aidon bimaknahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu wa Banu Salimah bikasil lam qabilah ma'rufah minal ansor radhiyallahu anhum atharuhum ay khutahum. Hadis yang ke-20 ini kaitannya dengan ibadah mahdhah ke masjid, sholat jamaah atau menghadiri pengajian atau lainnya. Jadi Bani Salimah ingin rumahnya pindah dekat masjid. Informasi ini sampai ke Rasulullah. Kata Rasulullah, saya dengar informasi katanya kamu semuanya mau pindah rumah dekat masjid. Betul ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hai Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum, rawahu Muslim. Tetap di rumah yang ada sekarang, tidak usah pindah, tetap saja langkahmu menuju masjid semakin jauh semakin banyak catatan kebaikan. Tidak usah pindah, sampai diulang 2 kali. Diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Tetap saja tidak usah pindah, pahalanya langkah ke masjid banyak. Tetap saja tidak usah pindah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan inna bikulli khotwatin darajah, setiap langkah ke masjid untuk sholat atau untuk menghadiri majelis taklim, 1 langkah Allah angkat 1 derajat. Derajatnya wallahu a'lam, ini urusan Allah. Afadal hadis disebutkan diyarakum ay ilzamu diyarakum wabqau fiha, tetaplah kamu di rumah yang ada sekarang sekalipun jauh dari masjid, jangan pindah kemana-mana. Atharukum ay khutakum ilal masjid li huduril jum'ah awil jamaat, langkah-langkahmu ke masjid untuk menghadiri salat Jum'ah atau jamaat itu menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Annal ajra ala qadri ma yabduluhul mukallaf min juhdin yahtaju ilaihil amal. Pahala Allah berikan sesuai dengan kecapean pekerjaan. Kalau dalam kaidah usul fikih itu al ajru bi qadri takbil amal. Pahala itu sesuai dengan kecapeannya. Orang yang sepuh menuju ke masjid dengan rembetan atau pakai tongkat, sehingga berangkatnya itu agak asik, sebelum adzan sudah mulai berangkat dari rumah. Kadang-kadang sampai masjid terlambat karena istirahat, ambil napas lagi, jalan lagi terus. Itu pahalanya lebih besar daripada anak muda yang ketika komat lari bleng. Komat lari ke masjid, balap tadi orang yang sepuh. Tetap pahalanya banyakkan yang sepuh tadi, karena yang dihitung adalah kecapeannya. Dalam kitab Nasaihul Balad itu disebutkan Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya lebih suka kalau puasa Ramadan itu jatuh di musim panas. Sahabat Ali radhiyallahu anhu sampai segitunya. Jadi lebih senang kalau puasa Ramadan jatuh di musim panas, karena kan berat. Ketika berat kok mampu, itu nilainya tinggi. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mulk kan sering kita dengarkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Afadah yang kedua, faedah yang kedua, al-hathu ala sholatil jamaah fil masjid walau kana yaskunu baidan anhu. Rasul mendorong, menyemangati kepada umatnya untuk tetap menapai sholat berjamaah, menghadiri sholat berjamaah 5 waktu sekalipun rumahnya jauh dari masjid, sekalipun rumahnya jauh dari masjid. Beberapa tahun yang lalu dimuat di radar orang Wonotunggal, Batang, 30 tahun jamaah ke masjid tidak pernah terlambat, padahal jalannya 1,5 jam, jalan setapak, orangnya buta. Bayangkan, orang sini Jawa Tengah, Wonotunggal, 30 tahun jamaah ke masjid tidak melihat karena buta, pakai teken, jarak rumah ke masjid jalan 1,5 jam, tidak pernah terlambat. Kalau kita orang waras ngeripate bayangan subuh. Nah dia orang buta subuh sama zuhur sama saja gelap semua, tidak ada bedanya. Nah, tuh. Kita kadang-kadang yang rumahnya dekat masjid, paling 5 menit melangkah berangkatnya ngenteni adzan. Isi adzan bisik ngemek pekerjaan di rumah macam-macam. Kono es komat baru berangkat, apalagi nek wis apal kono paling imame macane dawa surate. Nanti nunggu komat baru berangkat. Itu. Yang ketiga, adamut tatyik 'alan nas fi murafaqihim al-amah kal masajid wa nawiha. Berikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain dalam segala hal. Jenengan punya halaman luas, tetangganya mau ada hajatan, dengar, tawarkan sebelum sana datang jawab. Maaf, dengar-dengar mau ada hajatan ya bulan depan, silahkan pakai halaman saya untuk parkir atau untuk apa. Jadi sebelum yang punya hajat datang nembung, kita sudah menawarkan dulu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Bahkan di bab tetangga itu disebutkan, bab hidup bertetangga, sampai kita mau menjual rumah atau tanah, tawarkan kepada tetangganya dulu sebelum kepada orang lain. Siapa tahu dia butuh untuk perluasan, sekalipun mungkin harganya lebih murah sedikit. Itu memberikan kemudahan. Sebab siapa tahu kalau dibeli orang luar ternyata orang beda akidah, jadi masalah kan, mengganggu. Al-hadis al-hadi wal ishrun an Abi Mundhir Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la'alamu rajulan ab'ada minal masjid minhu la tuhtituhu sholah faqila lahu au qultu lahu lawistaraita himaron tarkabuhu fi dham'a wa fi ramdo faqala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni urid an yaktuba li mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullahu, rawahu Muslim. Ini luar biasa lagi. Kata rawi Abi Mundhir mengatakan
ada seseorang, sepengetahuan saya, orang ini rumahnya paling jauh dari masjid, jadi paling jauh, tapi tidak pernah sholat terlambat. Paling jauh dari masjid tapi tidak pernah sholat terlambat, tepat waktu terus. Sehingga saya, kata si rawi, pernah mengatakan kepada orang itu, kalau bahasa kita, mbok yo beli sepeda atau beli motor. Dulu kan himar, kalau sekarang kan mbok beli sepeda atau motor, agar bisa kamu naiki ketika musim panas atau ketika musim dingin. Jawabnya apa? Saya lebih senang tetap dengan jalan kaki, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, agar langkah kaki saya menuju masjid dan pulang dari masjid menjadi amal untukku dan keluargaku. Ini Rasul bersabda, Allah telah memberikan semuanya untuk kamu. Berangkatnya ke masjid pahalanya luar biasa, pulangnya juga sama. Nah, kalau melihat hadis-hadis yang kita baca, kita kembali ke surat Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, pada hari ini, hari kiamat, hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, pangkat, jabatan, anak, semuanya tidak bisa memberikan manfaat. Yang bermanfaat hanya orang yang punya akidah yang selamat, amal yang baik. Nah, di hari itu kaki, tangan, anggota tubuh kita menjadi saksi atas amal baik kita. Mulut Allah bungkam, tidak bisa bicara. Apalagi kalau kita dengar hadis 7 golongan yang dijamin Allah mendapat perlindungan pada hari kiamat. Di antaranya rajulun muta'alikun qalbuhu bil masajid, seorang hamba Allah, muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang hatinya terpaut dengan masjid terus, tidak pernah meninggalkan sholat di masjid kecuali udzur. Udzur pun rasanya kurang, sekalipun sholat di rumah itu nilainya sama dengan di masjid. Tadi kan sebutkan yang pertama kan, yang kita baca pertama tadi, sakit di rumah duduk tetap dapat pahala jamaah di masjid. Itu keistimewaan kebaikan yang dikerjakan. Afadal hadis, sama dengan yang di atas, ada tambahan. Annal insan yujaru ala fi'lihi hasbi qasdihi wa niyatihi. Manusia mendapatkan pahala atas pekerjaannya sesuai dengan tujuan dan niatnya. Di hadis Arba'in nomor 2, wa innama likulli imri'in manawa. Itu pasnya, kalau depannya kan innamal a'malu binniyat, nanti wa innama likulli imri'in manawa. Saya ke masjid itu niatnya untuk apa? Saya jenguk orang sakit niatnya untuk apa? Saya didik anak, ngurusin anak, itu untuk apa niat saya? Saya jadi takmir masjid, jadi RT, untuk apa niat saya? Kalau niatnya hanya untuk Allah, mencari ridho Allah, maka semua yang kita kerjakan bernilai ibadah. Tapi kalau hanya cari sensasi dunia, biar disebut orang yang peduli, orang yang dermawan, orang yang sosialnya tinggi, itu hanya dapatnya itu.
Kalau itu yang didapat, naudzubillah min dzalik. Allah gambarkan kama falis safwanin alai turab fa asabahu wabilun fatarakau solda al ayah. Seperti debu ditaruh di atas batu, datang hujan lebat, hilang. Amal kita gambarannya seperti debu ditaruh di atas batu, kemudian kena hujan, hilang, erosi, semua hancur. Tuh. Kalau di surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini yang menakutkan. Kita yang beramal, berbuat, mengira, menyangka, berprasangka amal kita itu baik, tapi di mata Allah enggak, sesat, rugi. Karena apa tadi? Tidak ikhlas. Tuh. Nomor 22, As-Sani wal Ishrun an Abi Muhammad Abdillah ibni Amr ibnil Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amil ya'malu bi khoslatin minha roja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahullahu bihal jannah. Rawahul Bukhari. Nih, kata Rasulullah ada 40 perbuatan, 40 amalan yang paling tinggi dari 40 itu apa? Manihatul anzi. Kalau sini belum ada mungkin. Kalau di sana itu ada di Arab. Saya punya kambing, ya. Kambing saya kan punya keluar air susunya. Terus jenengan ini Pak Nizam, kalau mau ngambil susunya silahkan diperah, satu perahan. Itu memberikan satu perahan susu kambing, satu perahan itu paling berapa menit ketika diperah selesai. Misalnya dapat 2 gelas, 3 gelas dinum, itu yang paling tinggi pahalanya. Yang paling rendah kan banyak, bukan membuatkan rumah, ngasih infak, bangunan, tidak. Itu berapa liter satu kambing kalau diperah? Tidak ada 1 liter, paling 2 gelas. 1 gelas nih kayak 10.000 20.000 rupiah nilainya. 1 gelas ini gede, tidak cukup, sedikit itu kambing itu. Jadi memberikan kambing yang ada susunya untuk diperah, 1 kali perahan itu pahalanya luar biasa. Kalau dengan niat ikhlas mengharap ridho Allah, maka Allah masukkan surga. Illa adkhalahullahu bihal jannah. Tentu ini amalan-amalan tambahan, kewajiban-kewajibannya beres, ya. Kalau dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, beli kambing aja. Nanti kalau sudah wayai punya susu dikasihkan teman-temannya, tidak masuk, ya. Ini afadal hadis fadlullahi ta'ala wa rahmatihi bitaksirihi a'malal khair wa tanwi'iha wa qabuluhu ma qalla minha wa ma sahar. Keistimewaan, keutamaan, rahmat dan anugerah Allah yang Allah limpahkan kepada hambanya yang berbuat baik
sekalipun sedikit nilai materinya, di mata Allah luar biasa pahalanya. Bayangke merahke susu kambing paling 1 perahan 2 gelas surga. Itu kemurahan Allah. Kalau kita dalam surat Al-Baqarah sebutkan walaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Seandainya kok tidak ada anugerah dan rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, Allah limpahkan kepada kita, maka kita pasti jadi orang yang khosir, orang yang rugi, dan orang yang bangkrut. Kita banyak salah, banyak dosa, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa hidup, bernyawa, makan, tidur, kerja. Luar biasa, itu sifat rahmannya Allah. Oleh karena itu, jadikan pelajaran bersama, mumpung roh masih ada di jasad kita. Kehilafan, kesalahan yang telah kita lakukan, segeralah sadari, insafi, dan bertaubat kembali kepada Allah. Yang sudah baik pertahankan, ajak saudara teman. Untuk apa? Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jangan untuk dirinya sendiri. Itu bagian dari dakwah. Ajak istri, anak, saudara, tetangga. Sekali, 2 kali mungkin belum mau, 3 kali belum mau, 4 kali belum mau, siapa tahu 40 kali baru mau. Tidak usah bosan. Sentil, ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo buang sampah, ayo bantu teman. Satu hadis lagi, as-salis wal ishrun an Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisikki tamrah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa nar tilqa awajhi fattakun nar walau bisikki tamroh famalam yajid fabi kalimatin thayyibah. Ini lebih kecil lagi amalnya. Rasul bersabda, jagalah dirimu, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dari azab neraka, sekalipun dengan separuh kurma disedekahkan. Kurma siji ketok sedekahkan. Kalau kita tempe separuh ketok sedekahkan. Tuh. Besok pada hari kiamat, seorang hamba menghadap Allah langsung, berbicara dengan Allah tanpa penterjemah, tanpa pengantar. Disebut kata Rasulullah, ketika melihat ke kanan dilihat amal yang dikerjakan, lihat ke kiri amal yang dulu pernah dikerjakan, lihat ke depan, depannya neraka pas di depan wajahnya. Kata Rasulullah, jagalah dirimu dari neraka itu, sekalipun bersedekah dengan separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau itu tidak bisa, tidak mampu, tidak punya kurma, tidak punya beras, tidak punya sarimi, tidak punya roti, tidak punya sembako, fabi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang bagus, dengan ucapan yang baik,
itu mampu menjaga dari azab neraka. Wis ora sedekah, ora infak, omongane calcul. Naudzubillah min dzalik. Ini. Nah, lebih-lebih sekarang masa pandemi, perbanyak sedekah untuk tolak bala. Ya. Apa dalam hadis? Al-hathu ala shadaqat biqadril imkan. Rasul mendorong umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Tidak usah banyak, mampunya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mampunya Rp1, keluarkan yang Rp1. Mampunya 1.000, 1.000, 10.000, 10.000, 1 juta, keluarkan 1 juta. Kalau mampunya 1 juta ngasihnya 1.000, kimedit bin bakhil. Nek mampunya 1.000 ngasihnya 1 juta, utang, tidak benar. Oh, sesuai dengan kemampuan. Wa takhalluq bil khisalil hamidah. Yang kedua, berakhlak dengan akhlak yang baik. Perangai yang sreseh, sumeh, senyum, ringis, guyu. Ojo jenggureng, jengut apa nih, Pak? Oh, ndak. Wajahnya yang sreseh, sumeh. Wal muamalah bil lutfi walidil kalam. Bergaul dengan teman, dengan keluarga, anak saudara, dengan santun, lembut. Itu. Semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kehilafan, kekurangan, memang kebodohan kami, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.